RW dan perwakilan yang RP. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu ya Bapak Ibu. Hari ini saya selaku Kasih Kesra mau menginformasikan terkait program pelatihan pengembangan kreativitas masyarakat di Desa Cicadas. Nah, jadi Desa Cicadas itu berencana akan mengadakan program pelatihan menjahit. Nah, untuk siapa? Untuk masyarakat Desa Cicadas. Yang mau pastinya gitu kan. Nah, apa sih agendanya? Agenda program menjahit ini yang pertama teori dasar, kemudian belajar dasar menjahit, ketiga pembuatan pola, dan yang keempat pemilihan bahan. Sebenarnya masih banyak lagi gitu ya. Nah, program Desa Cicadas pelatihan menjahit merupakan salah satu program yang penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, keterampilan dan kemandirian masyarakat, terutama bagi masyarakat yang P3KE di Desa Cicadas. P3K itu masyarakat yang tidak mampu gitu ya. Nah, makanya kita ajak tuh orang-orang yang seperti itu agar mereka itu bisa sejahtera walaupun bisa mandiri gitu. Nah, punya keahlian. Nah, pelaksanaan pelatihan menjahit untuk masyarakat Desa Cicadas menjadi salah satu upaya untuk mengurangi angka pengangguran. Itu juga utama sebenarnya. Dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan potensi menjahit masyarakat dan usaha. Tahu ya, kalau misalnya bisa menjahit itu selain bisa kerja di perusahaan, mereka bisa di rumahan. Yang penting mereka ada bisnis yang ada aja gitu kan. Mereka itu bisa menciptakan peluang usaha baru gitu dan meningkatkan pendapatan keluarga. Nah, secara keseluruhan pelaksanaan pelatihan menjahit untuk masyarakat P3KE di Desa Cicadas merupakan langkah positif dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan ekonomi lokal. Diharapkan program ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Desa Cicadas. Nah, the power of menjahit sekarang. Nah, menjahit itu pekerjaan yang menjangkitkan kain, kan? Pakai benang, gitu kan? Nah, menjahit itu dapat dilakukan oleh dengan mesin dan bisa juga dengan tangan, gitu. Cuma kan berhubung nanti akan ada program pelatihan. Nah, ini kita pakai mesin, ya, mesin yang terbaru. Nah, kemudian orang yang bekerja menjahit pakaian disebut penjahit. Kemudian penjahit pakaian pria disebut tailor. Tailor. Nah, kalau misalkan penjahit wanita disebutnya modis. Nah, kemudian pendidikan menjahit diperoleh dari kurs menjahit itu disebutnya sekolah mode. Ya, aku juga baru tahu istilah-istilahnya. Nah, di industri garmen atau pabrik menjahit sebagian besar dilakukan memakai mesin jahit. Makanya kita latihan khusus itu pakai mesin jahit, bukan pakai tangan. Ya. Nah, Bapak Ibu, apa sih tujuan untuk belajar menjahit? Banyak ya Bapak Ibu, terutama di Desa Cicadas. Ini tujuan memberdayakan masyarakat yang tidak mampu agar dapat mandiri secara ekonomi dengan mengembangkan keterampilan menjahit sebagai salah satu sumber penghasilan. Itu yang utama. Kemudian menyalurkan masyarakat ke perusahaan garmen yang sudah bekerja sama. Nah, kemudian membuka usaha rumahan yang tadi saya bilang. Nah, kemudian manfaat yang diperoleh untuk si masyarakat yang sudah ikut pelatihan. Yang pertama, mendapatkan keterampilan menjahit. Yang kedua, untuk pakaian sendiri sesuai keinginan kita. Kemudian mencari pekerjaan lebih mudah. Yang namanya masyarakat keahlian kan ketika ada lowongan kerja gampang ya, gampang banget. Nah, bisa juga membuka usaha jahit, membangun kepercayaan diri yang tadinya nggak percaya pengen melamar kerja karena punya pengalaman, akhirnya dia percaya diri dong ya kan. Wah, saya punya pengalaman ini, punya jahit kan. Mengekspresikan kreativitas. Kita mau kayak gimana juga bentuknya kita gitu kan. Kemudian
Ustaz, yang namanya orang yang bilang membeli baju kan pembelian. Kayak menjahit kan kalau bisa sendiri gampang Ustaz sendiri. Kalau saya nggak bisa mereka kan tukang jahit bayar. Kemudian dapat bekerja di garmen atau di pabrik yang sudah bekerja sama dengan pemerintah desa Cicadas. Siapa saja yang dapat mengikuti program menjahit ini? Yang pertama, laki-laki boleh, perempuan boleh. Domisili nggak pasti di Cicadas, nggak boleh. Usia 18 tahun sampai 45 tahun. Tulisan SD bisa. KKP belum bekerja alias menganggur ya. Kemudian siap ditempatkan bekerja di manapun. Jadi harus bisa kiri. Nah, ya. Siapa saja yang dapat mengikuti program Laku Menjadi yang pertama, pria atau wanita yang boleh. Usianya 18 tahun sampai 45 tahun. Berdomisili di Cicadas, nggak boleh di luar Cicadas. Kemudian KKP, kemudian minimal lulusan SD bisa. Kemudian bekerja alias menganggur, kemudian siap ditempatkan di bekerja dimanapun ya. Karena nanti kita akan bekerja sama dengan perusahaan. Iya, menjawabkan. Apa sih benefitnya yang ikut program Laku Menjadi yang pertama? Pelatihan gratis, udah 100% ditanggung sama Kemudian benefitnya, masih ingat benefitnya apa saya perlu ulangi? Ulangi aja ya benefitnya. Benefitnya kalau misalkan kita ikut program latihan menjahit ini di desa Cicadas, yang pertama latihannya gratis, itu udah otomatis gratis. Yang kedua perlengkapan menjahit, mesinnya itu sudah disediakan. Kemudian seragamnya, itu seragamnya udah ada. Kemudian konsumsi, udah dikasih konsumsi juga pas pelatihan. Yang terakhir transportasi, kita udah dapat transportasi dari Disnaker, enak banget ya. Tapi kalau untuk nilainya saya belum tahu ya, nanti aja itu gampang lah ya. Kan kita melihatnya juga pengen dapat ilmunya ya. Nah kemudian perusahaan yang bekerja sama, kemarin saya udah koordinasi kebetulan di pabrik yang Sembang, KPR ya. Itu HRD-nya kebetulan sama saya dan saya bisa kerja sama. Jadi insya Allah program yang saya usulkan ini program menjahit. Jadi saya minta tolong kepada kawan-kawan, tolong asisten di depan ya. Saya punya penting masyarakat di Cicadas yang menganggur bisa kerja lah gitu intinya ya. Akhirnya di ACC sama Kalura. Jadi saya udah ngusulin dan saya juga udah koordinasi sama pabrik. Ketika udah lulus pelatihan menjahitnya itu udah bisa langsung disalurkan ke perusahaan aparel. Tapi ini nggak ada tapinya nih, kita hanya butuh 20 orang. Hanya butuh 20 orang per desa. Bagi aja nih, satu RW berarti 2. Satu RW 2 orang. Kita nggak bisa banyak-banyak, makanya ini Ya. siapa cepat dari intinya ya. Terus masalah pelatihannya 1 tahun. Dua Ada yang tahun. 20 hari, masa nggak mau kerja, pelatihan terus. Dari pelatihan 21 tahun. Pelatihannya setiap hari apa gimana? Itu udah pasti tiap hari. Ya 20 hari, tapi mungkin ada liburnya, pasti ada liburnya. Ya, maka sebulan hanya kuliah karena kan liburnya Sabtu Minggu atau Minggu aja. Liburnya mulainya kapan? Mulainya itu gini Pak ya, saya udah mengusulkan dan ada informasi kita dapatnya dikaramin periode kedua itu intinya setelah lebaran. Nah setelah lebaran itu saya nggak tahu tuh apakah bulan April atau Mei atau Juni gitu. Yang pasti kita hari ini Persyaratan.
Jadi bertemu dengan nama langsung. Nah, jadi Bapak Ibu balik lagi ya. Desa Cicadas itu hanya bertujuan untuk mengembangkan atau memberikan peluang bagi masyarakat yang tidak mampu. Ingat ya, warga tidak mampu, bukan orang yang mampu. Kan sama kita kelihatan kan orang-orang yang nggak mampu tapi hayang gitu, hayang gawe, hayang miluan suami. Nah gitu, intinya hayang memperbaiki ekonomi lah ya gitu ya. Jalan 20 hari itu ya. Berapa? 20 hari. 20 hari itu ada teorinya. Teori itu belajar dulu nih kayak gimana, kemudian praktek langsung. Apa aja yang pertama bikin pola. Nah, pola baju seperti apa nih bajunya, kemudian nanti jahitnya jahit jam 1 jam 2 ya, obras kayak gitu. Kemudian nanti setelah itu belajar pemilihan bahan kayak gitu. Intinya nanti akan diajarkan oleh pelatih yang sudah terlatih gitu, yang sudah senior. Jadi pelatihnya itu disediakan dari Disnaker juga. Sebenarnya desa itu hanya menyiapkan tempat dan manusianya. Mau apa enggak nih ikutan? Pasti ada. Tapi Bapak Ibu balik lagi ya, usianya itu dari 18 sampai 45 tahun. Berarti Usianya 18. berarti ibu Erna Bu Lina usia berapa? 17 tahun. 43. Nah, intinya Bapak Ibu, kenapa program ini diadakan? Jadi ketika sudah dari pelatihan, saya akan langsung salurkan ke tabib gitu. Tapi nunggu lowongan dulu nih, kan nanti sama tabib itu buka lain dulu, buka lain baru. Buka lain itu buka kerjaan baru intinya. Baru tuh bisa dimasukin ada 20 orang. Terus sih saya udah kerja sama. Alhamdulillah juga diterima gitu. Karena memang kemarin itu saya pernah kerja di sana dan orang-orang itu masih pada penawar, jadi bisa langsung masukin gitu. Dan lulusan SD itu masih diterima asalkan punya kemampuan menjahit. Jangan putus asa kalau misalkan memang dia lulusan SD. Ya, yang penting dia tuh punya kemauan dan keterampilan. Udah itu aja, udah aman untuk kerja apa juga. Betul bisa sana cuma tuh. Dipelajari sampai Belum berarti bisa dicoba. Ayo nunggu makanya. gitu ya. Jangan RT ya, jangan RT. Harus warga masyarakat. kalau anaknya misalnya Intinya jangan RT atau RW. RT itu hanya memberikan informasi. Karena masyarakat tanda tanya ya kok RT RW yang pelatihan gitu kan. Jadi saya minta tolong besok itu atau dari hari ini boleh, hari ini sampai besok saya minta KTP kakak yang pengen ikut program ini ya, maksimal besok sebelum jam 12. Karena kenapa besok sebelum jam 12? Karena orang di orang di staffnya nunggu kita siapa aja yang mau ikut kantor bisa usulkan. Ya, di infoin aja. Orang yang menganggur dan orang yang tidak bekerja. Orang dan orang tidak mampu. ini umum nggak anu loba namun kok kurang saya Tenang aja, nanti mudah-mudahan ada rezekinya ya untuk membeli mesin. Jadi tiap bulan kayak ibaratnya bisa gitu ya. Karena berhubung tapi kalau yang udah bisa nggak? kalau yang udah bisa ngejahit ngapain? Nggak usah. Pak, jangan. Tambah lumayan enak. Kita itu memberikan pelatihan orang yang tidak bisa. Kalau yang bisa tuh mau apa? Tinggal melamar kerja. Nanti kalau ketemu kerja, itu saya bantu. Intinya orang yang
ditolak, percuma mas kuliah. Karena yang ditolak itu hanya pintu, bukan rumah. Itu ditolak pasti. Jadi kalau misalnya rumahnya deket-deketan nih, depan-depanan, itu dipotongnya harus dari samping. Jadi kelihatan si rumahnya. Gitu. Nah, foto dari jauh ya. Kemudian yang kedua, foto ruang tamu. Yang ketiga, foto kamar mandi. Dan yang keempat, foto samping rumah. Yang di samping rumahnya difoto. Udah 4 aja ya. Depan, samping, ruang tamu, kamar mandi. Udah itu aja di fotonya. Nanti siapkan kakak KTP dua-duanya, suami istri ya. Nanti karena gini Pak, kenapa saya minta KTP istri dua-duanya, suami istri gitu ya? Karena itu suami istri maksudnya. Karena nanti yang didaftarin satu keluarga itu otomatis satu keluarga terdaftar Bapak Ibu. Dan kita ada kelebihannya juga, otomatis masuk DPKS. Nah, kalau yang belum masuk PTKS Itu bisa langsung nanti. karena memang nggak mampu ya. Ya, saat itu nanti bisa masuk DPKS. Nah, kemudian untuk apa namanya? Untuk orang-orang yang punya tunggakan. Tunggakan itu artinya orang yang nggak mampu bayar kan, Bapak Ibu ya, benar kan? Nah, itu bisa didaftarkan. Tetapi mereka harus download aplikasi mobile JKN. Mereka itu harus ngerehab atau mencicil tunggakannya tersebut. Misal nih, Bu Iyo punya tunggakan 5 juta, tapi pengen gratis nih karena besok mau berobat, bisa. Itu daftar, misalkan daftar nih, misalkan amitnya ya, dirawat ya, rawat jalan. Saya daftarin hari ini, besok udah jadi, tapi tunggakannya masih berjalan. Berjalan itu maksudnya bukan bertambah, tapi masih ada tagihan. Misalkan tagihan Ibu 5 juta, udah kok 5 juta, karena selanjutnya BPJS gratis. Yang 5 juta itu yang nantinya harus direhab. Pakai aplikasi mobile JKN. Rehab itu dicicil maksudnya ya. Kita mampunya berapa bulan itu tinggal serah kita. Itu ada aplikasinya mobile JKN. Nanti kalaupun memang nggak mau pusing dan nggak mau bingung ya, datang aja ke desa untuk dicek. Nanti petugasnya itu saya, Ardi dan Wanda. Gitu. Dua orang untuk pendaftaran BPJS gratis. Nah, kemudian untuk bantuan PKH BPNP masih belum ada ya Bapak Ibu. Kalau untuk PKH sebenarnya masih bisa mendaftar, tapi itu ada masa tunggu. Kalau BPNP masa tunggunya 600 orang, itu yang nanti. Yang PKH itu ada sekitaran 100 orang, 150 atau 100. Hah? Bukan tambahan Pak. Jadi mereka itu udah daftar nih PKH, tapi mereka belum dapat. Jadi mereka itu nunggu Pak, daftar nunggu itu. Nah, kemudian untuk beras, nah mudah-mudahan beras ada lagi. Kemarin sih udah didata itu insya Allah akan bertambah. Tapi saya belum tahu kapan-kapannya si beras itu ada. Belum tahu Pak. Kemarin sih saya data. Ingat gak yang kemarin saya ngasih data? Ya, saya ini orang. Ya. Lain. Yang sejahtera mungkin nggak dapat, yang layak pasti dapat, gitu masih dapat. Nah, tapi kalau misalkan masih ada yang sejahtera dapat, kalau lapor ke saya itu bisa diganti dengan orang yang baik. Kemarin kan saya bawa orang datuk meninggal di orang kakek-kakek. Kata saya, ya mau orang nggak mampu, makanya juga susah. Boleh. Kemarin dapat beras. Ya, mau apa ke sini aja Pak. Paling untuk program satu lagi biar tidak itu kan dari 54 orang ya. Satu RW hanya satu. Apa yang tadi? Apaan tuh? BLTDJ. Doang. Karena udah nggak ada COVID dan dana dari pemerintah juga kita kecil. Memang jadi mah dia ada. Pulang gandeng-gandeng. Berapa nih? Memang Orang satu jual tiga lagi. Daripada yang Tolong yang didaftarin itu orang yang benar-benar ekstrim, yang mampu, ya. Dan orang
Kalau kita ngasih 2, kayak kiri. Jadi sisanya itu kebijakan Palura. Jadi nanti sebenarnya kenapa kebijakan Palura? Nanti saya bantu cari orang-orang yang benar tidak mampu yang belum dapat itu pasti nanti yang aku utamain. Tapi Palura juga ngasih kebijakan satu. Kalau sekarang kan ada misalkan ada kebijakan, Kurang banyak kan bebas, ada poin dia. ada kebijakan belum tentu itu sasarannya tepat. Ada kebijakan bapak. Oh enggak, nanti kita koordinasi lagi sama yang Ada ini kebijakan dari Palura. Siapa tahu nggak kena sasaran. Orang kaya orang kaya dapat misalnya itu kembali lagi nanti yang salahnya nanti RT padahal ada kebijakan dari kepala desa. terkait itu nanti coba saya ngobrol sama Pak Lurah. Kalau misalnya kebijakan itu nanti koordinasi sama RT masing-masing. Misal RT ngusulin satu nih orang-orang yang benar-benar ekstrim gitu kan, ekstrim satu ya. Kedua, ternyata ada warga yang jatuh ke Pak Lurah minta bantuan. Ya. Bisa. Ada Dulu. contoh banyak. Ya, bentar. Nah, misalkan kan Pak Lurah pasti ke aku dulu nih. Kan? Coba saya cek, biasanya Pak Lurah gitu ke aku. Coba saya cek dia pernah dapat bantuan apa gitu kan. Kalau misalkan dia pernah dapat bantuan, otomatis sama saya tolak langsung. Tapi kalau memang dia belum dapat bantuan, pasti saya koordinasi sama RT. Gitu. Gimana nih RT? Apa namanya? Orang tersebut. Orang tersebut tuh layak gak dapat bantuan nih? Misalnya kata RT, oh iya, enggak, nah baru. Tapi kalau misalkan ada yang lebih nggak layak, ada yang lebih miskin, baru. Karena gini, sebenarnya orang-orang yang kebijakan Palura itu orang-orang yang suka datang ke sini langsung. Mungkin Palura juga nggak enak kali ya kalau itu. Makanya masyarakat jangan diarahkan ke sini langsung. Saya itu merasakan sebelum saya jadi RW makanya saya bilang, nah mendingan saya merdeka gitu. Iya, terus terang aja surat materi ini kan udah lama. Yang itu yang pakai itu juga itu yang gangguan itu RT. Saya ngerasain. Itu makanya yang berapa bukan saya ngomong di ini bukan ya. Memang yang ternyata. Ya pasti ada lagi kan. Pokoknya membela RT itu. Ya, Alami. paling nanti coba kalau misalkan sebenarnya kan ini udah ya kalau sudah nyari data ini tidak ada sekarang ya maksudnya ulang memiliki ulang nah udah pasti udah ada pasti yang 1 atau 2 orang karena hanya 54 coba 60 ya bisa atau 64 ya satu RT 2 ini nggak bisa Ada yang ngomong langsung ke saya. Kan dia ini saya dipanggil sama Palura. Mau ngapain lu? Katanya dapat duit ke depan. belum tentu Pak, masyarakat itu mengatasnamakan Pak. Maksudnya benar. Orang ini itu yang ngomong pada saya. Warga yang bukan Warganya ngomongin Palura kan itu, tapi warganya nggak tahu. Iya. Enggak. Dia bilang ngomongnya nanti saya bulan depan nanti saya akan usahakan dapat tempat. Itu. kemungkinan ada jawaban Palura. Ya insya Allah saya usahakan. Bisa aja begitu. Apa nanti coba saya ngobrol dia karena kan gini sekarang tuh udah ada dede cuma sedikit lah ya cuma 1 atau 2 orang. Kemarin ada yang 4-6 orang jadi perbincangan yang kemudian Berapa lama RW itu kemudian amat tuh. Itu nunggu merdeka. Ya kalau merdeka udah mau dibanding kurang-kurang. Iya. Padahal kan RT kan. Iya. Dapat RW. paling itu aja sih ya terkait informasi. Jadi kemarin tuh Pak Lurah udah bilang ya, jadi saya itu hanya memperjelas aja. Kalau dari sekarang siapin orang yang nantinya akan calon dapat data dari itu yang pertama. Kedua, minta KTP yang mau ikutan pelatihan menjahit dan kalau menjelaskan Memang dia lihat RW ini
Yang kemarin dapat ya, sedangkan yang lain kalau mau dia bisa mau survei silakan survei. Misalkan dia bahkan dikasih ya waktu kemarin. Kalau dibanding sama yang lain, kalau kata sama warga juga tahu itu salah ya. Bisa boleh yang lama ya, jangan yang lama. Yang lama. Yang kemarin berarti bagus. Yang udah lama boleh. Mending yang tambah ayam. Ini saya benar, itu sebenar. Ada deh, tapi dia punya rumahnya cuma sekamar doang, gitu. Jadi nggak ada dapur, nggak ada ruangan. Gitu. Kamar mandi ada nggak? Nggak ada. Nggak apa-apa. Berarti nanti tulisnya tidak ada kamar mandi aja. Nggak masalah. Kalau misalkan kameranya yang menjahit itu aku petakan itu aja ya sebenarnya 11 lah ya. Kalau misalnya udah TDD itu ditunggu secepatnya, nggak mesti harus besok, pasti harus ada datanya. Dana desa Bu. Berarti Jadi yang yang mulai RW maksudnya gimana Bu? yang mulai RW satu RW satu gimana? Yang menjadi ketiga. Yang gitu Itu kan bebek. Satu. kalau yang menjahit 1 RW Dua. ingat yang udah dibagi. Iya, dan baru tahu. 1918. Aku bisa kan? Tahun dulu lagi. Aku udah ada yang dengan nama yang berbeda. Persyaratannya. Kakak KTP. Terus? Jasa. Kalau udah diterima nggak usah. Yang masih ya. Sertifikat. Syaratnya sertifikat. Oh iya. Ini langsung di maka RT. Ya, betul. Terus kemarin saya kan ngumpulin Cukup, benar cukup. kemarin yang Pokoknya di bawah. Bilang, Dengan kita
Roti lauk. Tunggu dia kan. Karena Bapak. Jadi kalau itu alhamdulillah kemarin saya udah muslimin ya 35 mudah-mudahan tapi kalau mau di ACC paling setengahnya tapi setengah dibangun juga ya pasti gini Bapak Ibu oh ya untuk usulan wakil Ibu RW semuanya ada kecuali ini enggak nih RW 9 nggak ada karena Ya aku nggak ada Neng. Ya aku ada di. apa ada Harus bilang kan. Dan kalau nggak ada 9, mampu aja dulu ya Pak. enggak RW 9 kenapa enggak ada usulan karena ya Gunara maksudnya tahun ini di apa Yang paling duit. DPKPP Pak kalau Oman misalkan itu dia. bukan saya usulin Tanya. itu yang bukan Oh, berarti beda ya. Juga kalau punya seperti kamar. nah kita nanti itu Pak orang telepon aku Coba Hebri. Hebri. ya intinya silakan aja kalau emang mau dibangun roti laut tapi tanahnya itu nggak bisa dikasih ke dia ya tidak bisa Sampai syarat teknisnya. kamu mau bangun yang nanti kalau udah bagus diambil Pernah pengajaran Bapak Roman teh. Paraman itu udah disuruh tapi balik lagi ya Bu. Kan enggak Paraman itu nanti nah nanti itu disuruhnya ke dana kabupaten Yang kayak yang itu. ya dana saya itu nanti Itu terus lagi. Umay Saro. Paraman kan cuma Oh, sama yang kabupaten sama. nanti naik pada sama enggak, dia kayak dia ya gimana memakai lepas. Ya, Budi. Sama, diem. Nggak sama. Mau lebak ya. Dia sia pakai lepas. Baru lagi sama mana kerja kita. di mana anu di mana anu can jadi anu bangulannya di kesan ODGJ. Oh, eta itu sian, eta apa ya. Nah itu terus ya. Nah gini Pak, kemarin tadi saya yang ngusulin. Tapi pas saya kesana di rumah tadi diisi. Orangnya kemana? Orangnya tinggal di rumah yang Iya, ada. sekarang ada. Kurang bisa ke lokasi lagi. Belum ada. Itu udah sertifikat tanahnya. Kemarin itu nggak saya usulkan karena belum tadi diisi. Artinya mau kita diisi di bagian kurang. Mending anu nges pasti di nang jore tapi masih dosian gitu. Tapi kalau aku udah aman ya. Jangan buat itu udah masuk. Intinya Pak kemarin pas saya coba itu nggak ada orang Pak. Udah kayak rumah nggak kepake aja, rumah kosong. Kan ada ODGJ-nya. Iya, ODGJ juga kan di sebelahnya. Itu ya. Sekarang diisi lagi. Mau ada gigi. Lain. Kemudian Banyak. Omongan bulan ada ada gigi. Oh, Iya. enak. Itu rumah namanya Mana wae. Rekam Kalau ada kami gigi. orang, cuma Nanti paling nanti kabupaten ya kan. Karena kan aku juga nggak tahu nih kabupaten kapan nanti kalau itu bukan lagi. yang ngusulin Jangan kabupaten. mencoba. Nggak apa-apa, orang tuanya udah panik nggak apa-apa, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi di rumah itu ada saudaranya. Dia itu yang saudara yang di sini, saudaranya si saudara itu. Nggak apa-apa. Bagian kemarin juga kalau datang ngomong, karena kalian kalau udah lihat ya. Kalau ngomong saya juga usul itu yang bisa dimasukin nama katanya rumahnya kayak gitu. Gitu. Paling itu aja ya informasi dari saya. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Wah, ini bisa aja gampangnya. Emang bisa ya mana? Iya langsung. Tinggal gawe deh dapat. Inggris ini gampang gampang. Bisa enggak? Tinggal gawe. Jadi gini ya sebenarnya Bapak Ibu, harapan saya ketika warganya udah bisa menjajah arek disalurkan ke pabrik kayu, tapi kalau dia punya inisiatif MP5 rumah enggak ya sama Diberi mana tanah? Mesin jahit. enggak mesin jahit. Bawa. Dia doang orangnya. Ya, emang bawa terima. Di mana ada
mati mati praktek Bukan mesin banyak. saya buka mesin mati bisa orang Nanti udah bisa ngejahit. kan bisa Dan juga kalau bisa mesin lagi edit ya, lulusan SD, SMP bisa ya. Minimal lulusan SD. SMAG kajian bener. Oh, Ijazah apa-apa. Nih, berarti pakai ijazah. Pakai ijazah. Nih, Bapak Ibu, kalau bisa mau masuk aku yang carinya orang yang janda, tapi punya anak banyak. Yang beda. oh gini kan Lulusan SD kan, sudah bebas aja ya. Nanti yang janda berapa pasti. Beli lagi bu, jangan bawa bu. Oh, kita apa? parah ya Apaan saya tawaran cobain. cantik jadi kategori ya Hah? cantik jadi kategori Cantik jandanya cantik jadi kategorinya. Ya nggak apa-apa supaya segera merenang. pertanyaan bagus ya tak Tapi kalau misalnya mau laki-laki juga nggak apa-apa, karena kan laki-laki juga pengangguran. Kalau nggak juga ya. Kita jawab udah gede. Ya, itu udah laki mah orang. Laki-laki boleh, perempuan boleh, itu maksimal 45 tahun. Karena patokan dari Undang-Undang Pantai itu maksimal 4 tahun. Tapi mau berganti. Ya, kalau bisa 44 lah, udah. 4 tahun. mulai besok udah dikumpulin Itu ya, di bawah ada. Di kota ada. Makan nasi, sampai PKM. Ini saya mau makan. Foto selfie Bu ya? Foto selfie Bu. Makan KTP. Foto selfie. Tidak apa, KTP yang orang yang Selfie. ya, itu. data doang yang Kalau bisa satu yang menjahit itu satu RW kan cuma 2, jangan sampai di RT ETKB gitu. Ya walaupun sebenarnya ada orang yang walaupun kayak 5 RT, tetap yang diambilnya 2 RTW. oh beda Nanti insya Allah kita usulin lagi bergantian aja. penerimaan udah malam ya Bu ya Tapi ayo datanya masih datang. 6 tahun. Yang datanya lagi pasti banyak yang mau. Kajian memang ini lebaran mah benar. Nah, intinya aku nitip orang yang janda atau bapak-bapak yang punya tanggungan banyak. Yang muda, yang janda. Yang bagusnya, Hah? yang bagusnya namanya. kalau Heran dengan dana. kalau pas dan kita bapak-bapak yang macam itu bapak-bapak yang macam pasti mama dari bapak-bapak Sudah ya? Apa ini berapa tahun? Lalu kita kembali menari Fatimah apa? kepala. Oh. Non-amcet
Tuh, Inanya. Oh itu itu pakai aplikasi ini dong. Nggak usah. Yang punya itu tunggakan. Yang tunggakan PCKM. Sekali lagi saya mau ngasih informasi di masalah dana DP. Walaupun ada kebijakan dari kepala desa, itu harus Bisa ya? Bu, Dia nggak aktif, enggak aktif. Bu, untuk BPJS kapan mulai itu? Tadi. Februari sampai 10 Februari. Dan itu RT aja yang handle, bukan satu benda nanti. Nama Cina moto, naon beres kalau orang yang pengen RT itu satu bendel itu isinya kakak KTP dia, terus perumahan 4 titik, ya, sama pengantar RT udah ada. Mana ini RT yang udah tahu? Bajunya SKKN nya. Kopi pengantin jalan. Ya terbatas berapa pun. Kali itu aja ya, Bapak Ibu, semoga bermanfaat informasi ini ya. Salam. Sekarang saya mau nanya, Ih, masih ada nih, Apa-apa. ada orang yang kematian ini. Nah, ini kemana nih nanya? Sampai kapan? Kayak kapan? Mungkin aja, Pak Ibu. Boleh.